Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali di kuliah Computer Vision yang ke-11 ya. Nah, sengaja saya tampilkan di slide awal ini terkait dengan materi kita yang harus dibahas di pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya kita coba sapa dulu kawan-kawan kita yang sudah hadir hari ini ya. Yang pertama di sini ada terdaftar ya. Kita dulu. Nur Kamalia, Ya, kemudian Pak. Hidafril, Amril Fahmi, oke. Nur Ashifa, kemudian Ahmad Fauzan Ilhami, Muhammad Rizky, Matthew Brian, Matthew ini namanya masih kalau nggak salah ya. Ini Kadek Nadila, kemudian Wayan Dimas Suputra, apa Saputra ini? Suputra di sini tulisannya Aulia, kemudian Ariangga Firdaus, kemudian Muhammad Fadilah, kemudian Elvano Anggara, Heri Dayanti, Ihya, Ika, Ika Septi Maharani, Kevin Sapier, kemudian M. Rizal Hidayat, biasa lagi. Kemudian Muhammad Rizal Hidayat, ini, Irfan Rifai, Muhammad Arif Nurrahman, Rizky Hidayat. Dan terakhir Septio, oh ini Septio ini biasanya duduknya di, kalau saya menghadap ke kawan-kawan di sebelah kanan saya biasanya ya, nggak ke tembok. Ya, Tio ya. Baik, kita masuk ke materi ekstraksi fitur ya. Di pertemuan yang lalu. Oh ya, mohon maaf dulu ya, saya hari ini tidak bisa ke Banjarbaru karena memang kondisinya hujan dan saya mungkin kecapean dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Wah itu apa namanya? Lagi beres-beres di rumah apa yang kemudian tidak tidak terpakai lagi barang-barangnya dibuang semua. Jadi mungkin kecapean. Akhirnya berimbas pada hari Senin kemarin sampai hari ini. Jadi mungkin suara saya juga tidak terlalu ini ya karena memang kurang ini kurang kurang nyaman badannya. Jadi di Banjarmasin ini sedang sedang hujan. Kamera saya hilang. Oh, salah tekan saya. Kenapa ya kok hilang ini? Oke. Baik, jadi Banjarmasin tadi hujan, saya tapi pas saya ke kampus ini kemudian eh, alhamdulillah tidak hujan. Nah, bentar saya geser dulu. Oke. Baik, mungkin menurut informasi anak saya tadi di Banjarbaru juga hujan tadi pagi ya. Maaf saya minum dulu. Ini kayaknya masih gerimis di Banjarmasin. Jadi cuacanya pas kemarin saya pulang itu hujan juga sore, siangnya panas dari pagi sampai sampai menjelang sore, habis itu sore habis asar hujan. Jadi saya pulang kemarin hujan. Baik, ekstraksi fitur ini adalah kelanjutan tadi sudah saya perlihatkan ya di slide ini tadi. Dan bisa sebentar. Nah, ada RPS ya. Nah, ini kan kita sampai kontur sudah, segmentasi sudah, materi ke-9, materi ke-10-nya adalah ini ekstraksi fitur. Hari ini masuk ke ekstraksi fitur ya. Minggu depan itu kita masuk ke deteksi objek dan pengenalan pola dasar. Jadi kita harus apa namanya? Masuk ke AI-nya dulu mungkin ke ini nih, kebalik antara 11 12 itu ya. Nanti akan mudah-mudahan kalau saya coba susun ulang ini aninya. Harus kita ke pengenalan pola itu biasanya akan melibatkan AI. Kita akan belajar AI sikat dan mudah-mudahan itu cukup waktunya. Kemudian nanti kawan-kawan bisa mengembangkan. Oh, kayaknya ada trouble ya di kamera. Saya ganti kamera dulu ya. Saya pakai kamera eksternal makanya agak miring ininya. Nah, saya ganti kamera depan dulu ya. Saya pakai kamera 3 tadi ini yang terhubung. Tapi kayaknya dua ini agak bermasalah kadang-kadang. Bisa jadi USB saya yang kurang bagus ya. Baik, saya masuk ke lagi ke sini. Kita hilangkan plotting ini dulu. Baik, ini kalau dari Canva ini kalau saya download langsung pakai PPTX, dia kemudian tidak bisa langsung muncul sesuai dengan ini ya fontnya. Ada font yang oleh si Microsoft PowerPoint itu tidak bisa baca. Jadi dia kemudian mengganti
bentuknya, mengganti fontnya dengan font yang dia punya dengan yang serupa gitu. Jadi saya kalau misalkan kawan-kawan lihat ini kok tidak ada transisinya, kok tidak ada animasi-animasinya karena memang saya downloadnya PDF aja langsung dari si Canva. Seperti itu ya beberapa waktu. Dari dulu juga pernah seperti itu. Baik, kita lanjut dulu. Kita sudah nanti kita akan ketemu lagi ya dengan proses deteksi tepi. Jadi deteksi tepi itu akan kemudian dipakai terus dari sejak kita menggunakan atau mempelajari terkait dengan filtering, kemudian deteksi tepi juga dan apa bentuk kontur, kemudian apa kemarin lagi segmentasi sampai dengan hari ini proses ekstraksi ya. Jadi nanti kawan-kawan mudah-mudahan bisa membedakan antara proses ekstraksi dengan proses segmentasi ya. Jadi tolong dibaca lagi dan saya ingatkan juga hari ini akan ada penugasan untuk kawan-kawan sekalian nanti dikerjakan secara berkelompok. Jadi tolong MATLAB-nya diinstal di komputer masing-masing. Mungkin kalau nanti misalkan tidak tahu ya bisa nggak disimulasikan ada nggak aplikasi online yang kemudian bisa menyimulasikan hasil coding program MATLAB kita itu kemudian bisa dilihat hasilnya secara online gitu tanpa harus menginstalasi MATLAB. Saya belum tahu nanti kawan-kawan bisa cari tahu ya. Kalau tidak ya tolong diinstal saja MATLAB ini kan sudah saya berikan link instalasinya. Karena ini sudah pertemuan ke-11 nanti akan ada juga karena kemarin ada informasi dari Prodi ada beberapa orang yang kemudian menurut Prodi itu kehadirannya tidak mencukupi untuk kemudian nanti bisa ujian akhir semester. Jadi nanti saya ditugasi untuk memberikan tugas. Nah, seperti itu ya. Jadi bahasanya agak-agak ini apa namanya? Terulang. Ditugasi untuk memberi tugas. Sebenarnya sudah beberapa minggu yang lalu, tapi saya tidak sampaikan atau belum sampaikan karena saya pikir biar tidak membebani. Tapi karena memang ternyata ada juga yang eh, memang pada saat dilihat di itunya ya di daftar hadirnya itu kurang. Jadi nanti saya tidak bisa menafikan lagi untuk kemudian tidak memberikan tugas itu. Jadi hari ini juga ada tugas, nanti ada tugas yang oleh Pro ditugaskan. Dan yang tugas yang saya tugaskan hari ini itu nanti berkaitan dengan program MATLAB-nya. Jadi mau tidak mau kawan-kawan harus melakukan instalasi MATLAB-nya ya. Bismillah. Baik, kita masuk dulu ya. Apa itu ekstraksi fitur ya? Jadi pertemuan yang lalu kita sudah melakukan proses segmentasi ya. Hari ini kita masuk ke ekstraksi fitur. Jadi seperti saya bukan saya perlihatkan, saya sampaikan dulu ya. Kalau dulu juga saya sudah melakukan penelitian, melakukan ekstraksi fitur, dan ekstraksi yang saya gunakan adalah eh, bentuknya bulat. Kalau kemudian kemarin itu atau dulu itu mendeteksi lampu yang berwarna kuning. Kemudian saya melakukan segmentasi warna juga. Sebenarnya segmentasi itu bagian dari filter juga sebenarnya ya. Kemudian kalau ekstraksi ini kita kan mengambil bagian yang tertentu, tapi di dalamnya sebenarnya ada proses filtering juga, ada proses filterisasi juga. Ada proses penapisan ya, ditapis bahasa ininya ya, bahasa Indonesianya atau filtering gitu. Untuk kemudian kita ambil bagian yang kita perlukan. Jadi kalau misalkan kawan-kawan pernah minum ekstrak jahe gitu ya, berarti jahe yang tanaman itu kemudian diambil ekstraknya, yang bagian yang pentingnya yang kemudian berasa pedas dan juga berasa khas jahenya. Atau saya juga pernah mungkin minum ekstrak lidah buaya. Nah, ya. Ada yang pernah minum ekstrak jeruk gitu ya, atau pernah minum ekstrak temulawak. Ada juga yang pernah minum ekstrak lagi ya, ekstrak kulit manggis. Nah, ya, kayaknya saya lupa saya pernah minum apa enggak dulu ya. Ekstrak kulit manggis kayaknya pernah dulu. Nah, tuh cuman kalau yang ekstrak kulit manggis atau beberapa di antaranya itu kan sudah dijadikan tablet. Jadi kita tinggal apa namanya minum kayak seperti minum obat saja. Tapi kalau ekstrak lidah buaya itu memang betul-betul seperti bubuk biasa, jadi diseduh di air kayak ekstrak jahe juga ya. Kadang-kadang ekstrak jahe itu kan sudah disertai dengan gula. Jadi tapi saya pernah dapat atau ketemu ekstrak jahe yang kemudian betul-betul jahe tanpa dikasih gula dan atau pemanis buatan seperti itu ya. Jadi itu lebih lebih alami. Cuman saya di Banjarmasin ini sampai sekarang belum pernah ketemu. Itu ketemunya ada di Jogja. Enak gitu. Tapi memang yang lebih alami itu memang adalah kita melakukan ekstraksi secara apa alami ya jahe di bukan dikukus di jarangnya itu apa sih bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa di anu iya ya kayak kayak masak
biasa itu ya dimasukkan dalam panci, kasih air, masukkan jahenya, kemudian nah itu nanti kan akan keluar ekstrak jahenya jadi dalam bentuk minuman air seperti itu. Nah, ini belibet nih bahasanya ini mungkin otaknya lagi nggak jalan dengan baik karena kondisi kesehatan seperti biasa ya. Habis panas dingin hujan, habis panas atau dingin hujan seperti itu. Tapi ya alhamdulillah juga sih kondisinya. Jadi eh, pada waktu hujan itu yang jualan apa namanya minuman panasnya jadi laku gitu ya. Yang pada saat hujan, pada saat panas. Dan saya lihat dulu ya, saya kemarin itu sempat nggak record. Oh ya ini sudah ada nih. Nah, jadi kita tidak boleh mengeluh dengan kondisi yang sekarang ya. Baik, tadi terkait dengan ekstraksi jahe dan lain-lain itu contoh ya. Jadi untuk me- apa basinya apa sih itu kan saya bingung lagi kan bahasa ini. Otaknya tidak bisa jalan dengan normal ini. Biasanya gitu ya kita kalau pada saat sakit kondisinya, jadi berpikirnya juga tidak terlalu ini. Ya seperti itulah. Padanannya ya ekstraksi tadi. Jadi kalau di Citra juga kita bisa melakukan ekstraksi seperti kemarin kita melakukan proses filtering, artinya kita mengambil bagian tepinya saja. Bagian kalau sudah kita ambil bagian tepinya saja kita kita kemudian berikan ke komputer untuk dilatih. Ini loh kalau di nanti kamu ketemu misalkan bentuk segi empat ini ya misalkan ya. Kelihatan nggak? Mau nih kotaknya mikrofon maka itu adalah kotak. Kita tandai dengan kemudian kita mengekstraksi atau kita melakukan filtering bagian tepinya ya seperti itu. Nah, ini juga nanti di ekstraksi sini kita juga ketemu lagi dengan tepi. Jadi tepi itu masuk ke filtering, tepi dengan bahasan sendiri, kemudian tepi di segmentasi mungkin ya kemarin juga ya kalau tidak salah. Kemudian tepi di ekstraksi fitur. Jadi dia masuk di banyak ini ya, di banyak materi satu, dua, tiga, empat kayaknya empat materi yang masuk, empat atau lima ya. Nah di situ. Jadi itu menandakan bahwa ekstraksi tepi itu apa ya berguna sekali ataupun penting untuk kemudian di berbagai hal itu digunakan. Karena dari deteksi tepi itu kemudian kita bisa melakukan banyak hal. Dari kita tadi melatih komputer untuk mengenali objek tertentu atau kemudian kita melakukan filtering atau kita melakukan segmentasi atau kita melakukan ekstraksi fitur seperti itu ya yang kita lakukan. Nah, kemudian apa yang kita ingin capai di pertemuan kali ini mudah-mudahan ya kita bisa paling tidak satu memahami konsepnya ekstraksi fitur seperti apa. Kemudian nanti kita akan fokus ke ini ya corner detection dulu. Walaupun nanti pada saat dicoba itu bisa jadi tidak sempurna corner detectionnya. Saya sudah coba juga kita menggunakan toolbox yang ada di MATLAB untuk nanti melakukan proses deteksi apa sudut ya eh, atau mengekstraksi sudut-sudutnya. Tapi memang tidak sempurna. Nanti kawan-kawan bisa lakukan tambahkan gitu ya, tambahkan proses filtering, kemudian dan lain-lain sehingga kemudian kalau nanti kita melakukan proses mendeteksi sudut ya atau melakukan ekstraksi sudut dari sebuah citra dan kalau ini nanti saya contohkan materai maka itu kita betul-betul ketemu nanti sudut-sudut materai itu yang yang benar gitu nanti yang dicontoh di sini kayaknya belum benar saya sudah coba juga perlu kemudian tambahan langkah lagi untuk kemudian bisa kita ketemu mungkin bisa jadi dideteksi bentuknya seperti itu ya nah jadi ada kasus-kasus tertentu yang kemudian kita tidak bisa gunakan kan ini ya untuk mengekstraksi sudutnya si atau mendeteksi bukan mendeteksi mengenali itu adalah bentuk apa tadi materai yang persegi panjang itu apakah kita cocoknya menggunakan deteksi sudut apakah kita cocoknya menggunakan filtering tepi apakah kita melakukan proses deteksi bentuk dan atau kontur dan seterusnya itu yang kemudian kita harus uji coba tapi kadang-kadang kalau kita sekilas gitu ya melihat, oh ini cocoknya ini. Itu biasanya berdasarkan pengalaman. Seperti hanya dokter, seperti kemarin itu ada kita contohkan ya. Kalau dokter melihat hasil ronsen organ tubuh kita yang kemudian misalkan memar gitu ya, misalkan habis kebentur apa namanya ini gantungan gantungan sepeda motor gitu ya, gantungan barang sepeda motor. Saya kan sering gitu waktu pakai sepeda motor. Saya kejeduk lutut saya kemudian bengkak, ada yang merah, ada yang berwarna agak memar ungu gitu.
Nah, itu kalau misalkan di ronsen masih ada sesuatu yang kemudian nampak. Dan kalau misalkan oleh dokter itu kan ketahui, oh ini memar karena ini, oh ini memar karena ini. Ini kemudian yang terjadi itu adalah pembengkakan pembuluh darah misalkan seperti itu. Kemudian ada jaringan kulit yang kita tidak tahu persis gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau nanti kawan-kawan juga melakukan ekstraksi fitur atau kemudian ingin mengambil bagian tertentu dari sebuah objek yang kemudian akan diberikan ke komputer ataupun ke laptop kita sebagai bahan pembelajaran itu ya. Itu kadang-kadang kalau sudah sering kemudian melakukannya akhirnya ketemu. Nah, jadi saya mencoba membawa kawan-kawan itu terus setiap kali saya mengajar atau setiap kali pertemuan itu untuk kemudian melihat kemungkinan-kemungkinan atau peluang-peluang dilakukannya penelitian dari setiap materi yang saya berikan. Jadi tidak hanya satu mata kuliah itu ini kemungkinan ini tidak, tapi setiap materi yang saya berikan itu ada kemungkinan, oh ini kemungkinan yang kemudian kita bisa lakukan gitu ya. Seperti tadi sederhana aja misalkan nanti bisa contohkan gitu ya. Bagaimana kemudian mendeteksi sudut dari sebuah gambar materai? Itu aja sederhana kan anunya, tampaknya ya. Tapi kalau kalau kita manusia kan gampang. Wah, ini sudut materai itu kan berbentuk persegi panjang. Kemudian kalau sudutnya saya tahu ada 4 sudut utama gitu. Tapi kalau sudah komputer yang kita suruh melakukan proses ekstraksi sudut atau deteksi sudutnya, itu tidak segampang yang kita pikirkan gitu. Walaupun sudah ada toolbox-nya di MATLAB ataupun di Python atau di mana gitu ya. Tapi tidak bisa serta-merta kemudian hasilnya itu kita bisa lihat seperti halnya kita lakukan. Kita mungkin dalam 1 detik melihat, sudah tahu sudutnya ada sudutnya pasti ada 4. Tapi kalau komputer tidak segampang itu. Saya sudah juga melakukan percobaan apa ya modifikasi programnya ditambahi filter segala macam, tetap tidak atau belum gitu ya belum belum eh, kemudian menghasilkan eh, ekstraksi sudut yang sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau kita manusia itu kan gampang, tinggal apa namanya lihat saja sudah. Nah itu. Nah bagaimana kemudian kita menyuruh komputer melakukan hal yang menurut kita gampang tadi, ternyata tidak bisa semudah yang kita bayangkan gitu. Kita harus melakukan banyak hal atau kita bisa melatihnya dengan berbagai macam atau kita melengkapinya dengan berbagai macam proses filter dan lain-lain gitu ya. Baik, kawan-kawan bisa lihat dan baca di sini apa yang kemudian kita akan coba. Jadi sekali lagi kita akan fokus ke deteksi apa namanya sudut ya. Atau kemudian kita melakukan ekstraksi sudut. Nanti akan ada juga di program yang saya berikan itu contoh dan sekaligus nanti untuk penugasan menganalisis, melakukan percobaan dulu ya, dicoba dulu. Jadi langkahnya instalasi MATLAB-nya, kemudian nanti programnya dicoba, hasilnya seperti apa ya. Yang pertama nanti akan ada proses penyesuaian kamera dulu. Nanti akan kita jelaskan ya. Untuk kemudian nanti kawan-kawan menuliskan hasil pengamatannya. Jadi apa yang sudah diamati nanti akan kita nilai sesuai dengan apa yang dilaporkan. Ditulis gitu ya di dalam ini. Jadi misalkan dicoba, saya sudah nyoba pas 10 kali misalkan gitu ya. Saya berganti-ganti parameter ininya, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, atau saya ganti yang pertama, saya coba ini sesuai dengan apa yang ada. Alhamdulillah. Kemudian dengan kondisi low light gitu ya, dengan kondisi backlight misalkan atau dengan kondisi apa itu kawan-kawan bisa tuliskan. Jadi hal-hal yang kemudian ditemukan itu bisa ditulis. Jadi setelah kemudian melakukan percobaan dan melakukan pencatatan atau dokumentasi, kemudian bisa dilakukan analisis kemudian. Oh ternyata kalau seperti ini adalah hasilnya ini, kalau seperti ini hasilnya. Nah itu untuk membuat pengalaman saja dalam karena kalau saya tidak berikan tugas dan kemudian tidak saya haruskan untuk dikumpul, nanti tidak dikerjakan seperti sebelum-sebelumnya itu kan saya tidak menuduh semuanya kemudian tidak mengerjakan. Ada mungkin beberapa yang tidak berniat dari setelah kemudian dapat program itu kan programnya sudah saya berikan semua di entah di WA entah itu di LMS itu. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian tuh programnya belum diberikan dia tidak bisa diuji coba. Nah itu yang jadi masalah. Padahal sudah saya berikan semuanya programnya. Baik, Matthew mana Matthew? Halo, Matthew? Yo, Ada. Rizal Hidayat. Nah, sambil kita sapa juga nih. Pagi, Halo. Pak. Oke, ada. Nur Kamaliyah, mana Nur Kamaliyah?
Ada Pak. Ada, baik. Si Iya mana Iya? Ada Pak. Ada, baik. Ya, ini hujan-hujan mengantuk ya. Jadi saya juga sambil minum, makanya saya tadi sering minum biar tidak mengantuk. Untungnya masih ada tadi saya di ruangan PJJ ini. PJJ itu pendidikan jarak jauh ya dulu ya. Dulu, intinya khusus untuk waktu pandemi di sini kami biasanya mengajar secara online ya. Waktu WFH itu semuanya di rumah. Tapi kemudian setelah WFH-nya dikurangi boleh ke kampus, maka ini adalah ruangan untuk mengajar secara online. Lengkap di sini ada speakernya, ada background berwarna hijau. Tapi karena saya ganti menjadi background kuliah kita hari ini, jadi seperti itu. Nah, oke. Berkaitan dengan mengganti background itu juga bisa jadi satu peluang penelitian ya. Jadi kalau kawan-kawan misalkan iya ini nih, iya nih gambarnya terbalik nih di rotate. Nah, ketawa iya. Nah, iya kan itu mengganti backgroundnya dengan gambar lukisan atau animasi dua dimensi itu ya. Kemudian diberikan filter apa namanya telinga kelinci misalkan. Nah itu sesuatu yang kemudian juga bisa dijadikan mata apa materi ataupun bahan penelitian. Bagaimana kemudian dia dengan mulus mengganti background seperti sekarang ini ya, apa yang kemudian dikurangi berarti kan ada proses filtering background, ada proses mungkin ekstraksi orang wajah tubuh gitu ya. Kalau misalkan saya tambahkan tangan saya di sini ya kan muncul nih sebelumnya nih kawan-kawan. Kalau misalkan di Zoom yang versi lama ya mungkin kawan-kawan kan ketemunya versi Zoom yang sudah bagus nih. Kalau Zoom yang versi awal-awal seperti ini bisa jadi tidak bagus seperti yang sekarang ya tampilannya ya. Jadi kalau sekarang ini kan background saya berwarna hijau. Jadi dulu itu background warna hijau, kalau warna hijaunya tidak bagus juga nanti hasil filtering apa namanya green 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 backgroundnya itu juga akan kasar. Jadi tidak bagus ini anunya. Kadang-kadang tangan saya seperti ini tuh masih masih ada warna hijau-hijaunya di samping ini di sisi-sisinya ini. Sekarang kan tidak kelihatan ada walaupun ada warna ini. Nah, tahu kelihatan nggak nih kalau kawan-kawan pada ya amati baik-baik. Ada hijau-hijaunya kadang-kadang ya sedikit ya. Nah, ini, nah. Kalau saya bergerak terlalu cepat, nah ada hijau-hijaunya karena background saya ada warna hijaunya. Jadi ya, ada kecepatan kemudian dalam proses mengganti, melakukan filtering ataupun melakukan ekstraksi tadi. Jadi yang diekstraksi dari gambar atau video saya sekarang adalah muka saya dan seterusnya dan komponen-komponennya termasuk juga baju. Kemudian dia akan lihat ini yang warna serupa dengan warna kulit nih. Dengan warna kulit apa? Nah, kalau warna kulit saya menyerupai dengan background hilang jari saya. Nah, jadi kan kawan-kawan bisa lihat. Kalau saya dekatkan lagi, dia baru kemudian detik lagi. Tapi kalau sudah agak dekat dengan itu, karena backgroundnya ada warna coklat-coklatnya, bisa jadi tangan saya hilang jarinya ya, atau beberapa di antaranya. Nah, kan bisa hilang kan? Nah, itu dia. Nah, itu yang saya maksud tadi, kawan kan bisa melakukan penelitian bagaimana kemudian menghilangkan dan mengganti background itu juga sama ya. Jadi di background yang disediakan apa, kemudian background dari citra asli atau video aslinya kemudian diganti atau di replace atau dihapus gitu. Nah, itu jadi sebuah penelitian juga. Jadi kalau misalkan teknik yang dilakukan oleh Zoom meeting ini apa, nanti kawan kan bisa bikin sendiri. Saya melakukan dengan proses ini, filtering ini, filtering ini, filtering ini, kemudian deteksi ini, ekstraksi apa namanya, ekstraksi wajahnya, kemudian dengan cara ini, dengan algoritma ini. Nah, hasilnya seperti ini gitu. Nah, dibandingkan dengan Zoom meeting seperti apa? Apakah lebih baik, sama, apakah lebih jelek? Tidak masalah ya. Jadi kalau penelitian itu tidak harus kemudian lebih baik dari apa yang orang sebelumnya pernah lakukan. Jadi kalau misalkan Ihya atau si Matthew atau si Nur Kamaliah kemudian melakukan penelitian yang tadi ya terkait dengan bagian menghapus background dengan menggantinya dengan background atau foto tertentu dengan ini namanya mixing ya, mixing dengan apa video aslinya, video real time-nya itu nanti dibuat di algoritma yang dilakukan adalah ini langkahnya. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Kalau misalkan ternyata lebih jelek, nah itu juga bisa dilaporkan. Ternyata kalau dengan ini saja itu masih belum maksimal hasilnya. Artinya kalau dibandingkan dengan filteringnya oleh Zoom Meeting, itu masih jauh lebih bagus lebih bagus Zoom Meeting daripada yang dia buat. Tidak masalah. Itu yang penting ada proses yang kemudian bisa dilaporkan, hasil yang kemudian bisa disampaikan dan dianalisis
Sehingga kemudian orang tahu, oh ternyata kalau misalkan algoritmanya atau metodenya itu belum sebagus si Zoom Meeting. Kalau Zoom Meeting kan sekarang sudah bisa buat avatar nih, yang siapa yang pakai avatar. Saya juga kemarin sempat buat bikin avatar juga. Ini kawan-kawan kan bikin avatarnya kan binatang ya. Saya sebenarnya, nah ini ada yang bagus nih, ini si Dita Haryangga nih. Dita ya, benar ya. Nah ini kan mungkin dia menggambarkan dirinya seperti itu. Tapi kalau misalkan saya, bentar ya. Bentar, kita berbicara ini dulu ya. Bentar. Itu ngampilkan si itu pakai apa ya? Lupa saya. Background, avatar. Mana ya avatar saya kemarin ya? Saya sudah bikin avatar. Ah, avatar. Hilang lagi ya. Saya sudah sempat bikin avatar saya dulu. Hilang lagi kayaknya ini. Avatar itu tidak bisa disimpan ya? Halo? Atau ini jangan-jangan saya pakai Zoom yang lain ya? Ini si siapa yang kita lihat? Kawan yang pakai avatar tadi siapa? Ariangga, coba Ariangga. Halo Ariangga. Halo Pak. Avatar itu kalau sudah misalkan keluar dari ini nanti besok bikin lagi ya gitu ya? Setting lagi Eh, gitu. Hmm? punya ulun kesimpan Pak. Kesimpan ya? Oh iya, iya. Tinggi. Berarti saya aja yang tidak kesimpan. Lupa saya dulu. Karena sebenarnya sudah sebelumnya sudah sempat saya bikin avatar. Ini kan, oh iya, saya tidak sign in dengan email saya, mungkin jadinya tidak ada ini, tapi nggak apa-apa. Misalnya ini Zoom meeting sewaan ini, kan Zoom meetingnya kampus. Oke, kalau Zoom meeting kampus juga apa namanya, saya harus login dulu. Kita lanjut dulu aja ya. Terima kasih ya sudah diberitahu saya ini. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada definisi atau pengertian dari ekstraksi fitur. Tadi sudah kita lihat ya secara umum. Kawan-kawan bisa baca juga di sini. Jadi ada yang kemudian bagian penting dari sebuah citra itu, seperti kemarin kan ada bagian tepinya. Ini tepi ini ketemu lagi kita nih. Jadi itu diulang-ulang di beberapa materi karena memang ternyata itu adalah bagian yang penting dari proses nanti dari kalau kemarin ya kita deteksi tepi itu emang ada sendiri materinya, kemudian di filtering itu juga ada materinya tepi ini, filtering tepi ada juga di segmentasi kalau tidak salah kemarin juga muncul lagi dan di sini muncul lagi. Jadi tapi kalau di sini ditambahkan terkait dengan sudut atau corner tepi tadi sudah di pertemuan yang sebelumnya, kemudian pola atau blobs di sini. Tapi kita akan fokus corner dulu insya Allah hari ini karena mungkin terlalu banyak materinya kalau kita semuanya bahas. Ada beberapa nanti di corner ini juga yang tidak bisa jalan di MATLAB saya 2013 ya. Jadi mungkin nanti kalau kawan-kawan yang di MATLAB 2023 bisa jadi itu bisa jalan. Jadi di tempat saya itu bentar saya tandai itu tidak bisa jalan untuk satu algoritma namanya kalau tidak salah SIFT. SIFT, SIFT itu nanti tidak bisa jalan. Baik, kemudian kita melakukan proses deteksi ini biasanya proses yang kemudian aplikasinya ya itu untuk mencocokkan misalkan kalau deteksi sudut-sudut di sebuah wajah gitu ya itu untuk mencocokkan ini wajahnya saya atau wajahnya apa namanya si Ihya atau wajahnya di Kamalia atau wajahnya yang Aji misalkan atau Tio atau siapa lagi gitu ya yang kemudian itu akan membedakan. Jadi mungkin sudutnya yang kedeteksi di muka saya itu ada sekian gitu, misalkan gitu ya. Anggaplah ada 20 gitu. Tapi kalau misalkan di Ihya itu sudutnya hanya ada 15. Nah, itu ditandai posisinya ada di mana. Jadi pada saat kemudian nanti ada proses pencocokan itu terkait dengan proses pengenalan ya. Karena untuk mengenali misalkan itu wajahnya Ihya, itu wajahnya si apa namanya? Si Made ya tadi ya itu adalah dengan cara kemudian menyimpan tadi hasil ekstraksi sudut, hasil ekstraksi tepi atau ekstraksi pola, atau ekstraksi warna dan kemudian itu yang dicocokkan dengan eh, citra yang diuji ya. Seperti misalkan tadi saya simpan wajah saya, wajahnya si kawan-kawan yang lain juga ada beberapa 5 orang misalkan kemudian dari 5 orang itu kita cocokkan dengan di dalamnya tidak ada fotonya, tidak ada, kita simpan fiturnya Tio misalkan ya. Kemudian tiba-tiba kita sodorkan fotonya Tio. Nah, ada kemungkinan dia menjawab salah satu di antara yang 5 tadi disimpan. Bisa jadi juga dia tidak
mengenali di antara kelima itu. Jadi kalau kita biasanya membuat proses pengenalan itu ya, deteksi dan pengenalan objek itu kan ada dua tuh. Jadi proses ekstraksi bukan proses deteksi dengan proses pengenalan itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau deteksi itu sudah kadang-kadang sudah lumayan sulit dan biasanya juga cukup sulit dan bahkan sulit gitu ya. Nah, ini saya sudah sebutkan semuanya dan proses pengenalan itu bisa jadi lebih sulit lagi. Jadi kalau kemudian kita tidak menyocokkan dengan gambar dan ternyata tidak ketemu ya kita harus belikan pilihan oleh di komputer ya bahwa itu tidak dikenali dari citra yang 5 tadi disimpan. Jadi kita memprogram komputer itu harus juga bijak dalam artian kita tidak boleh memaksa dia kemudian menebak di antara 5 kalau misalkan dia tidak ketemu dari yang 5 itu. Kita harus berikan pilihan juga pilihan keenam bahwa tidak ada dari kelima itu yang kemudian dia kenali. Misalkan seperti itu ya. Nah, seperti misalkan kalau si Ihya ya, dari 30 orang yang ada di kelasnya, dia kan tahu semua tuh. Kalau misalkan ada orang lain yang nimbrung di situ, saya misalkan itu langsung si Ihya tahu, wah itu bukan bukan kawan angkatannya Ihya angkatan 2023, tapi itu kawan itu adalah apa namanya karyawan Simik Banjarbaru yang lain misalkan gitu atau itu dosennya bahkan misalkan ya jadi dia bisa membedakan. Nah, tapi kalau si komputer yang kemudian kita suruh, nah itu kita harus bijak dengan cara memberikan pilihan di luar dari apa yang kita dalam tanda kutip paksa dia memilih gitu ya seperti itu. Nah, jadi tadi kita bisa melakukan pencocokan gambar atau kita nih ini ada tulisannya pelacakan ya kalau bahasa ininya tracking ya. Ini di bahasa Indonesia kan jadi pelacakan pergerakan objek ada objek tracking. Nah, itu kalau di kawan-kawan robotika Aji dan kawan-kawan itu sudah kemudian melakukan itu ya, kemudian men-tracking objek berdasarkan warna. Nah, kalau yang ini mungkin nanti men-tracking objek berdasarkan sudut dari objek itu, misalkan ada sudut wajah atau mungkin sudut apa namanya objek ini kotak misalkan dan seterusnya. Kemudian intinya kita melakukan proses ekstraksi fitur ini agar kemudian si komputer itu tidak melakukan apa namanya ya komputasi yang terlalu berlebihan. Jadi bahkan kita berusaha untuk kemudian si komputer itu kita latih dengan komputasi yang seefisien mungkin gitu ya, efisien itu sehemat mungkin dan efektif itu artinya tepat. Jadi jangan sampai kemudian kita mengkomputasi hal-hal yang kemudian tidak perlu gitu ya. Seperti tadi misalkan deteksi wajah, kemudian bajunya juga uh, diekstrak gitu ya. Itu tidak perlu, cukup wajahnya aja, yang lainnya tidak. Backgroundnya juga kita hilangkan gitu. Cukup wajahnya aja yang kemudian dideteksi dan kemudian dilakukan proses ekstraksi fitur. Nah, seperti itu ya. Jadi kawan-kawan nanti hati-hati juga dengan kata-kata mohon maaf nih di sebelum-sebelumnya itu kan mahasiswa kalau melakukan penelitian kalau bikin program karena di situ adalah programnya atau kegiatannya tidak efektif tidak efisien apa itu efektif apa itu efisien kawan-kawan cermati baik-baik efektif itu tepat tepat sasaran atau tepat waktu tepat guna ya bahasanya tepat guna kemudian kalau efisien itu kan artinya hemat. Nah, jadi kalau misalkan komputasinya singkat gitu ya maka otomatis nanti kan daya komputer yang diperlukan juga singkat. Nah, kalau misalkan itu nanti terkait dengan robot ataupun mesin itu ya itu akan sangat berpengaruh. Kalau robotnya dioperasikan dengan baterai 12 volt misalkan itu bisa beroperasi normal selama 15 menit misalkan gitu ya. Tapi kalau komputasinya terlalu panjang itu keburu kemudian baterai habis, robotnya berhenti tengah jalan, proses untuk mendeteksi objek atau men-tracking objeknya yang kemudian belum sempurna itu dia. Nah, kemudian kalau misalkan kita bisa buat yang waktunya singkat, nah itu yang akan lebih baik ya seperti itu. Nah, ini sudah diperlihatkan di sini atau disampaikan terkait dengan aplikasi robotika ya di navigasi. Nah, seperti dulu juga nih kalau di sini pengawasan keamanan saya sempat sampaikan ada dosen saya di UGM dulu disertasinya terkait dengan mendeteksi barang bawaan orang di bandara itu yang kemudian bisa mencurigakan. Jadi kalau misalkan Ihya ini ke bandara atau Aji atau Tio atau yang lain atau Matthew ke bandara itu kan biasanya kan menyeret koper ya, menyeret koper koper ya namanya ya koper. Wah, ada juga yang ditenteng. Kemudian kalau misalkan koper itu melekat pada orang, berarti kan ada yang dideteksi dua tuh, orang dan kopernya, orang atau tasnya. Nanti ada orang dengan ranselnya. Bisa ditangkap gitu, Ihya dan kawan-kawan, Aji atau Tio?
Jadi di bandara itu kan ada orang yang bawa ransel, ada orang yang bawa koper seret, ada orang yang bawa tas tenteng seperti itu ya. Nah, kemudian oleh kita kemudian deteksi sekian banyak objek itu tadi dan sekian banyak orang gitu ya. Nah, kemudian misalkan objek itu melekat pada si A, saya orang atau saya misalkan itu ya terlihat di CCTV-nya. Untuk kemudian saya tinggalkan itu tas itu citra itu tas itu koper. Nah, kemudian sistemnya akan menganalisis ini citra yang melekat ke orang saya A misalkan gitu ya. Itu ditinggalkan berapa lama. Nah, kalau sudah ditinggalkan berapa lama itu kemudian ada alert atau peringatan bagian keamanan atau security-nya untuk kemudian dicari tahu kenapa tas itu ditinggalkan. Apakah orangnya lupa, apakah sengaja ditinggalkan karena terkait dengan mungkin keamanan ya. Kalau barang ditinggalkan tanpa dengan sengaja itu biasanya ada sesuatu yang kemudian entah apa yang ditinggalkan. Kalau naudzubillah kalau misalkan bom atau apa gitu ya bahan peledak nah itu. Nah, itu dia. Jadi itu yang kemudian harus beliau lakukan. Jadi itu tidak mudah ya, tidak segampang yang kita bayangkan ya. Kalau kita manusia, nah yang jadi masalah itu kan kalau si satpamnya atau security-nya mengamati itu terus menerus itu bisa saja, tapi kan ada keterbatasan mungkin mengantuk atau kelewat atau melamun atau main handphone gitu ya. Lagi asik WA-an, lagi asik ngobrol dengan kawannya seperti Ihya misalkan di sebelahnya itu. Nah, itu dia. Itu yang kemudian tidak lagi mengamati apa yang kemudian ada di kamera CCTV-nya gitu ya. Akhirnya kelewat itu. Ada Matthew yang di bandara ternyata meninggalkan tas, tapi Matthew bukan sengaja, lupa. Matthew tiba-tiba ingin ke toilet, akhirnya kemudian tasnya ditinggal. Padahal dia sudah titip dengan kawan sebelahnya. Nah, oleh kamera atau oleh keamanannya dipikir itu ditinggalkan sengaja. Karena di kamera keamanan kan tidak ada suaranya biasanya. Hanya ada gambarnya atau videonya aja. Nah, itu jadi pada saat didatangi kemudian ditanya ini orangnya kemana ke toilet, ya oh iya ini dititip ke saya Pak, oh ya udah. Nah, itu loh itu yang kemudian kita kemudian tidak tahu. Jadi kalau manusia kan harus meng-cross check, kalau mesin tidak bisa serta merta kemudian kita suruh seperti apa yang kita bisa lakukan. Baik, kawan-kawan bisa baca ini nanti ya. Kemudian berikutnya ini, nah apa itu ekstraksi fitur, apa yang kemudian apa ya istilahnya di sini ya menonjol atau yang kemudian khusus ya yang nampak berbeda gitu seperti kalau di muka kita itu di muka saya ini kan ada sesuatu ya ada hidungnya kemudian ada matanya itu yang kemudian sesuatu yang khas ya dari sebuah citra wajah. Nah, itu dia. Nah, kemudian algoritma yang bisa digunakan di sini yang ini ya yang terkenal itu seperti misalkan Harris corner detector misalkan ada face corner detector ada nanti shape corner detector ini untuk kemudian kita melakukan proses deteksi sudut ya tadi ya. Nah, sekali lagi nih yang SIP ini di komputer saya yang di apa NetLab 2013 itu tidak jalan. Nanti kawan-kawan bisa coba di komputernya dengan aplikasi MATLAB yang lebih baru yang 2023 kemarin. Saya yakin harusnya bisa lebih baik atau bisa jalan dengan baik. Kalau di tempat saya kebetulan karena saya belum upgrade ke yang baru itu ya. Mungkin terlalu berat di komputer saya takutnya seperti itu. Tapi nanti saya coba dulu aja biar kemudian tahu. Mudah-mudahan tidak menindih MATLAB 2013 yang ada ini ya. Kalau saya install Arduino itu kan dia tidak menindih yang lama masih ada. Jadi ada juga yang ketindih, mohon maaf, ada juga yang ketindih. Jadi saya misalkan versi satu berapa itu kemudian harus ini dengan versi 232 misalkan. Baik, ini kawan-kawan nanti bisa baca untuk terkait dengan kenapa kita memerlukan si ekstraksi tadi. Yang pertama ada segala macam ini yang sudah disebutkan. Kemudian apa yang membuatnya penting ini kawan-kawan juga bisa baca. Intinya tadi sudah saya sebutkan untuk mengurangi kompleksitas nanti citranya sehingga pada saat diolah oleh komputer itu bisa lebih sederhana, lebih cepat gitu ya. Tidak kemudian kita mengorbankan banyak resource dari komputernya, resource itu artinya RAM-nya kepakai banyak, nanti prosesornya kepakai banyak. Akhirnya kemudian kalau misalkan itu diperlukan untuk proses yang lain lagi, itu akan mengurangi ininya ya, mengurangi kecepatan proses. Jadi akhirnya nanti bisa lambat ininya secara keseluruhan yang kita lakukan, yang komputer lakukan. Kalau misalkan itu nanti berkaitan dengan proses memerintahkan robot untuk bergerak, berjalan atau menghindar itu kalau
prosesnya lambat ya, karena harus mengolah nih karena apa namanya, yang kita perlukan hanya mendeteksi orangnya. Mendeteksi orang-orang itu kemudian kita ukur jaraknya. Dia berapa jaraknya ke komputer kita misalkan nih. Kalau misalkan ada robot gitu ya, robot yang berbentuk beroda, kemudian bisa mendatangi orang per saat dipanggil. Misalkan kita acungkan tangan seperti ini ya. Nah ini bisa jadi satu penelitian lagi. Jadi robot yang kemudian punya kamera, kemudian anggaplah kameranya 360 gitu ya, kamera 360 bisa melihat sekelilingnya. Atau kalau misalkan mau dibatasi ya sudahlah kameranya bisa depan belakang saja. Kalau misalkan dia melihat orang, kemudian dia lihat orang. Oh itu ada orang. Kemudian kalau orangnya gini, tangannya ya, angka 5 gini, maka dia akan mendatangi orang itu. Dia bisa bayangkan atau kawan yang lain bisa bayangkan ya, dia jadi ada robot yang kemudian bisa deteksi wajah, di sekelilingnya ada sekian banyak wajah, kemudian ada. Nah, kemudian kalau sekian orang itu kemudian juga mengangkat tangan, dia cari tahu dulu siapa yang pertama kali mengangkat tangan dan dekat dekat dengan wajah siapa, gitu ya. Maka itu yang kemudian akan didatangi oleh robot. Dia akan mengukur jaraknya berapa jarak dia ke orang itu, sehingga kemudian dia akan memerintahkan komputer ya, akan memerintahkan bagian entah itu mikrokontroler yang kemudian menggerakkan motor untuk bergerak ke objek yang tadi mengangkat tangan seperti ini berapa jauh, misalkan 2 meter, 3 meter, atau berapa meter. Nah itu ya. Nah itu juga jadi salah satu kemudian apa namanya bahan penelitian. Jadi itu ada dua ya, jadi sistem kontrol motornya iya, kemudian deteksi orang dan deteksi tangannya juga masuk, kemudian apalagi yang mengukur jaraknya juga masuk di situ. Nah itu. Kemudian kalau misalkan ada di tengah-tengah orang yang gini, misalkan kalau misalkan itu di restoran gitu ya, atau di rumah makan itu kan misalkan ada meja, ada kursi, nah bagaimana kemudian menghindari itu? Nah itu bisa jadi satu disertasi itu jadinya ya. Kalau misalkan kawan S1 yang kemudian melakukan itu saya sarankan untuk mengerjakannya beberapa. Jadi satu tema besar itu bisa dipilah-pilah menjadi tema-tema kecil. Satu yang mendeteksi wajahnya khusus dengan tangan seperti ini. Satu lagi untuk kemudian nanti yang bisa mengukur jaraknya. Satu lagi untuk kemudian yang memerintahkan itu ke mikrokontroler. Kemudian satu lagi misalkan apalagi misalkan gitu ya yang kemudian bisa dipilah paling tidak tiga sub judul penelitian yang bisa dibahas di situ sama-sama. Jadi misalkan nanti Matthew, Ihya dengan Tio misalkan tiga itu ya. Ada yang fokus ke bagian pengolahan citranya, fokus ekstraksi itu tadi, ekstraksi wajahnya, kemudian mengukur jaraknya sampai kemudian memerintahkan robot itu bergerak berdasarkan informasi tadi, informasi di mana posisi wajahnya, di mana kemudian apa namanya berapa jaraknya dan kemudian bisa tidak sambil menghindari halangannya. Jadi paling tidak bisa jadi ada 4 gitu ya yang tadi ya 3 atau 4. Nah, kawan-kawan, jadi dalam saya berbicara setengah jam atau hampir sejam ini juga kawan-kawan sudah banyak dapat ini ya, dapat apa namanya bahan 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 untuk dijadikan sebagai judul penelitian seperti itu ya. Jadi seperti itu yang kemudian saya biasanya lakukan juga untuk memotivasi kawan-kawan. Baik seperti yang saya sampaikan tadi, fitur dari sebuah citra itu sebelum kita melakukan ekstraksi ya. Tapi ini sudah kawan-kawan pelajari detailnya di materi deteksi tepi. Ada yang menggunakan apa namanya algoritma Sobel, Kenny, ada juga Private itu kan kemarin sudah kawan-kawan bisa lihat lagi. Jadi kita tidak mengulangi lagi membahas ini. Tapi kawan-kawan bisa lihat ya. Nah, deteksi tepi itu adalah melihat perubahan yang signifikan dalam satu arah ya kemarin. Tapi kalau si Sobel kemarin itu kan dia bisa arah vertikal saja dan kemudian arah horizontal saja. Kemudian digabungkan ya hasil deteksi tepi di posisi horizontal dan juga hasil posisi deteksi tepi di bagian vertikalnya. Nah, itu digabungkan sehingga kemudian menghasilkan hasil deteksi tepi yang lebih 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 apa ya, lebih kompleks atau lebih lengkap seperti itu ya. Nah, kemudian coba kawan-kawan perhatikan yang ini. Sedangkan sudut itu adalah proses mengamati perubahan yang signifikan antara sebuah titik gitu ya pada citra atau pada gambar yang itu dilihat secara dua arah sekaligus.
Nah, jadi ujung bangunan misalkan ada ujung objek. Tadi kalau misalkan ini kotak, ya. Nah, kalau misalkan ini nanti ada gelas, kemudian ujung yang deteksi bagian ujung, ya, sudut-sudut ujung-ujung yang dideteksi itu apa saja. Nanti kita bisa coba ya nantinya ya. Nah, ini bloops. Tapi kita akan tidak akan bahas bloops ini. Nanti kawan-kawan langsung saja saya sodorkan terkait dengan bagaimana deteksi bukan, deteksi wajah ya. Nanti saya programnya saya berikan, kawan-kawan bisa pelajari lebih detail lagi ya. Karena yang kita gunakan adalah langsung dari toolbox-nya MATLAB yang itu sudah ada algoritma Viola Jones namanya. Nanti kawan-kawan bisa cari tahu di Google ataupun di internet apa yang kemudian algoritma Viola Jones itu lakukan untuk mendeteksi wajah kita. Ya. Nanti saya berikan aja karena sebenarnya ini ada proses yang cukup panjang. Tapi karena S1 itu sebenarnya cukup menggunakan algoritma yang sudah ada, apalagi boleh menggunakan toolbox yang ada di MATLAB. Kalau S2 seperti saya sampaikan dulu ya, itu membandingkan dua metode, menggabungkan dua metode atau melakukan perubahan terhadap proses dengan menggabungkan dua metode, tiga metode, atau beberapa metode. Nah, kalau si S3 itu harus menciptakan metode, memodifikasi metode yang ada, sehingga kemudian memunculkan metode baru. Jadi kawan-kawan bisa bedakan antara yang ditarget dari lulusan S1, S2, dan S3. Baik, kita lihat dulu ya. Kita fokus sekali lagi ke corner detection ya. Kita masuk ke Harris corner detection. Jadi kawan-kawan coba baca baik-baik di sini. Apa yang dimaksud dengan Harris corner detection? Akan kita gunakan ini, kemudian kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nanti akan sudah saya buatkan juga aplikasi yang real time-nya untuk kemudian kita nanti coba, dan saya jadikan itu sebagai bahan tugas kawan-kawan di pertemuan kali ini untuk dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya, atau 1 minggu ke depan. Baik, nah ini sudah kawan-kawan bisa baca sendiri ya. Saya tidak ingin membaca ini karena secara teknis sebenarnya kita si presenter tidak boleh membaca apa yang ada di slide-nya secara langsung gitu ya. Nah itu colong dihindari. Kadang-kadang mungkin sudah tidak ada lagi sekarang mata kuliah teknik presentasi. Jadi kawan-kawan yang ujian proposal skripsi atau ujian skripsi itu masih saja dalam tanda kutip melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Jadi membaca apa yang ada di slide. Jadi latar belakang masalahnya dari laporan skripsinya di copy paste ke slide-nya dibaca gitu. Kan mungkin sudah sempat juga ada yang saya singgung bahwa di slide itu kita usahakan slide itu tidak terlalu banyak ya untuk ujian skripsi ataupun proposal skripsi ataupun nanti PKL ataupun ya PKL ya. Kemudian untuk fontnya sendiri itu diusahakan ukurannya minimal 30 gitu ya. Tapi kalau misalkan terpaksa seperti saya ada beberapa ini yang 29, 28 itu karena memang coding programnya saya ingin masukkan semua, tidak ingin saya tinggal atau tidak ingin saya potong-potong. Ada nanti itu ukurannya 28 atau 29. Tapi mungkin kalau yang online seperti ini kan masih gampang melihat. Tapi kalau sudah nanti di slide di kelas itu ya dengan posisi orang yang melihat itu di barisan paling belakang bisa jadi tidak akan terlihat dengan baik itu. Baik, kawan-kawan bisa baca di sini ya terkait dengan si Harris Corner Detection yang kita akan coba gunakan hari ini. Kemudian yang terjadi di sini ya, jadi dia nanti yang kita gunakan di sini kita tidak tahu secara persis ya yang dilakukan oleh Harris Corner karena kita langsung pakai. Nanti kawan-kawan mungkin coba cari bagaimana kemudian kita bisa lakukan ini secara manual gitu ya. Artinya ada langkah-langkah yang kita sudah dapatkan ini, kemudian kita cari coding programnya untuk kita bisa tahu, oh jadi kemudian kita bisa ubah-ubah parameternya sehingga kalau nanti kita tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan kita inginkan, kita bisa ganti, oh ini saya ganti angkanya ini di komputasinya sehingga hasilnya akan berubah. Nah, sementara ini kalau kita menggunakan apa yang ada di sini nanti akan sulit karena kita tidak tahu proses yang terjadi di dalamnya itu dia ada parameter apa saja ya. Jadi seperti ini misalkan untuk mendeteksi perubahan intensitas duri yang dia lakukan kemudian menghitung respon sudutnya, kemudian berapa nilai sudutnya, kemudian nanti kalau itu didapatkan nilai tertentu itu dianggap sebagai sudut seperti itu ya. Kemudian nanti sudut-sudut yang dia sudah deteksi, kemudian dia tandai, kemudian nanti akan dilihat yang terbaik itu sudut mana saja, misalkan di wajah ataupun nanti di kotak atau di apa namanya yang kita
nanti contohkan ya di sini ya. Nah ini misalkan ini membaca dan mengkonversi grayscale ya. Jadi bukan. Ini contoh kode program yang menggunakan Harris Corner Detection. Misalkan saya tadi di sini nanti akan saya ganti sampel image ini dengan versi. Saya coba copy dulu di sini. Saya copy, kita masuk ke MATLAB dulu. Ini ada beberapa. Oke, ini yang masih jalan ya. Ntar. Nah, sudah saya tutup, masuk ke sini. CP tadi yang kelas 37. Nah, nih. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini. Ini yang tadi di slide saya atau kita. Nah, nih ya, sudah kan kawan-kawan bisa lihat ini. Saya maximize dulu. Oke, saya geser di sini. Nah, ini yang pertama kita akan membaca image ya. Ini image read. Kita akan membaca ini ada foto eh, materai ya, atau gambar materai. Nanti kan kita ganti foto saya kemudian atau foto daun. Bentar ya, kita coba dulu nih. Jadi ini ada proses membaca citra dan disimpan di dalam variabel namanya image. Nanti mungkin kalau pas ujian saya suruh, saya minta image-nya ini ditulis dengan image misalkan ihya gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu sesuai dengan namanya atau image kemudian diberi nomor NIM-nya. Ya. Baik, yang pertama kita akan membaca dulu di sini image read ya. Kemudian nama citranya ini materai. Jadi kalau misalkan kita ganti dengan apa yang ada di tempat kita ya. Saya punya apa lagi di sini? Saya punya foto daun mangga, misalkan ya. Saya lihat di sini daun mangga. Kemudian saya punya apa lagi foto saya mana ya? Nah ini foto saya. Nah, foto paste sini, foto saya tadi. Saya masukkan sini. Kawan-kawan sambil dilihat ya. Nah ini saya jadikan komentar dulu yang saat pertama baris ke 3 dan keempat saya jadikan komentar dulu. Kemudian di sini ada proses mengonversi ini ya. Mengonversi dari citra asli tadi, IMG tadi ya, kemudian diberi perintah atau function RGB to gray, sehingga kita simpan di gray image sini. Nah, kemudian baru kita tampilkan, ini kita membuat ini di Windows ya, satu baris dua kolom. Nah, ini. Kemudian di sini gambar aslinya kita tandai. Nah, kemudian ini ada proses menggunakan Harris corner detection. Kita beri variabel namanya corner atau sudut gitu ya, tapi kita pakai bahasa Inggris saja corner di sini. Kemudian ini functionnya detection Harris features. Kemudian di dalamnya ada variabel gray image yang tadi sini. Nah, ini saya blok-blok ini. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Kita tidak tahu ya di dalam proses detection Harris corner ini apa di dalamnya karena dia sudah langsung jadi satu function. Makanya saya katakan tadi langkah tadi kan secara teoritis yang dilakukan oleh Harris corner detector tadi. Tapi secara realnya sebenarnya ada rumus matematisnya tapi saya tidak munculkan karena saya pun bisa jadi tidak secara benar akan bisa menjelaskan rumus-rumus itu. Jadi saya tidak hilang, saya tidak munculkan rumusnya. Kalau di buku-buku itu sudah ada ya rumusnya. Nah, nanti mungkin dari rumus itu kita bisa ubah ke kode program. Mungkin kalau ada waktunya, insya Allah. Itu nanti akan kita coba buat. Nanti kan juga jadi satu penugasan ya. Baik, kita coba running dulu ini. Nah, ini. Hasilnya, kawan-kawan bisa lihat. Yang terjadi adalah dia mendeteksi beberapa sudut di situ. Mungkin kalau yang pakai handphone ini online ya, tidak terlihat secara baik ya. Tapi kalau pakai laptop ini kelihatan ini. Oh, ada beberapa sudut yang dia tandai itu pakai tanda X atau tanda plus di situ. Itu menandakan bahwa sudut-sudut. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah materai yang punya 4 sudut utama sebenarnya. Tapi tidak terdeteksi secara baik bahwa itu adalah sebuah ini ya, sebuah materai dengan bentuk, bentar saya lakukan ini, dengan bentuk persegi panjang. Nah, ini sekali lagi. Jadi kawan-kawan bisa lihat itu tidak sempurna ya anunya hasil deteksinya. Bentar. Kalau kita ganti citranya dengan daun mangga misalnya. Ini simpan dulu, kemudian kita lakukan running lagi. Nah itu.
Kan bisa lihat di sini daun mangganya juga terdeteksi beberapa sudutnya, tapi mungkin ada beberapa sudut yang lain tidak terdeteksi. Jadi kan kita menggunakan, nah, ini 50 apa berapa? Nah, nih, ya nih 50 sudut, tapi itu yang kemudian dia ketemu dan bisa perlihatkan ke kita ya hasil deteksi sudutnya dari Harris Corner Detector. Nih Harris Corner Detector. Nih, ada beberapa sudut yang dia, nih sudut-sudut. Ada beberapa juga sudut yang tidak terdeteksi, ya, tapi beberapa rata-rata ada nih. Ini sudut, sudut, ini sudut, ini juga sudut, sudut. Ini juga ada beberapa ini. Banyak sih yang terdeteksi, tapi ada beberapa juga yang tidak. Nah, itu nanti kan kita bisa ambil ya untuk kemudian, oh ini daun mangga. Nah, tapi itu tidak menunjukkan kalau misalkan ini kan rame-rame ya. Kalau kita ingin mendeteksi, misalkan, ini bisa jadi suatu judul penelitian lagi. Yang bedakan antara daun mangga. Kan ya siapa yang suka mangga nih ya. Ada mangga gadung, kalau di Banjarmasin itu ya, dan di Kalimantan ada mangga gadung. Mungkin kalau di Jawa itu namanya mangga harum manis. Bisa jadi mangga harum manis dengan mangga gadung itu dua spesies berbeda. Kemudian dibedakan dengan daun mangga golek, dibedakan dengan daun mangga apel misalkan, dibedakan lagi dengan daun mangga yang kalau bahasa Banjar mangga ampalam gitu ya, yang untuk sayur, bukan sayur, sambal ya. Nah itu kemudian beda, bisa tidak? Kemudian kalau si kita ya, itu bisa bedakan, misalkan kalau kalau saya misalkan di rumah itu kan tahu oh ini mangga ampalam, oh ini mangga golek, oh ini mangga gedung misalkan gitu ya, saya tahu. Bedanya beda kan biasanya. Oh ini adalah mangga kuini gitu ya, itu kan beda tuh. Nah, beda daunnya misalkan. Nah, kalau kita mungkin gampang gitu ya membedakan. Tapi kalau misalkan komputer kita suruh membedakan itu. Nah, itu jadi satu bahan penelitian lagi ya. Kawan-kawan nanti bisa bisa melakukan penelitian. Temanya sederhana aja. Komputer disuruh membedakan daun mangga, mangga golek, mangga gadung, mangga kuning, kemudian mangga apa lagi? Gadung golek. Itu aja misalkan tiga itu ya. Dan tidak ketiganya. Nah, jadi sekali lagi kita harus bijak memberikan kesempatan ke komputer untuk menebak selain daripada yang tiga itu. Tidak boleh dipaksa ya. Boleh sih, tapi kemudian kita harus bijak sekali lagi tadi untuk kemudian mengantisipasi juga ternyata kalau dia tidak menemukan kesamaan di antara pilihan-pilihan tadi, berarti ada pilihan yang eh, tidak di antara ketiganya atau keempat atau kelimanya itu. Baik, itu tuh daun mangga ya. Sekarang kita coba lagi ke foto manusia, foto saya nih. Ini belum real time ya, nanti akan kita buat yang real time. Ini foto saya sekarang yang seperti sebelum-sebelumnya nih. Kawan-kawan bisa lihat. Dan yang dideteksi sudutnya itu ada beberapa ya. Tapi mungkin belum sempurna, ada beberapa sudut di hidung saya ini secara fisik miring ya. Kawan-kawan bisa perhatikan di situ. Dan kalau kawan-kawan mungkin hidungnya tidak semiring saya, ini sudah bawaan lahir. Entah kenapa saya tidak tahu ya. Mungkin bawaan ciptaannya seperti itu ya. Kita harus syukuri saja. Jadi kalau saya mengukur kacamata itu biasanya tidak akan pas di sini. Jadi kalau yang bagian pad kacamatanya ini kalau kebetulan ini kan dia fix nih. Tapi kalau yang nose padnya ini yang bisa diatur-atur itu biasanya kalau setelah saya pakai sekian lama, beberapa hari, seminggu atau berapa itu biasanya miring. Maksudnya dia akan menyesuaikan dengan kontur hidung saya yang tidak rata itu tadi. Kawan-kawan bisa lihat di situ ya. Baik. Ini ada beberapa sudut yang jadi dia mendeteksi 50 sudut dan ternyata kalau kawan-kawan perhatikan di situ ya di daerah yang kemudian itu jadi background juga dideteksi sudutnya. Matthew bisa lihat? Halo Matthew? Ya, Matthew bisa lihat di situ kan di background foto saya yang warna biru itu kedeteksi juga sudut. Padahal itu sebenarnya kalau Matthew lihat atau kawan-kawan yang lain lihat itu bukan sebagai sudut, tapi oleh komputer ternyata dideteksi sebagai sudut. Nah, itu juga sebuah tantangan ataupun bahan penelitian lagi bagaimana kemudian kita mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang di luar dari yang bukan sudut itu kedeteksi juga sebagai sudut seperti itu. Nah, iya ya. Nah, itu ini sudah saya contohkan ya. Ini terkait dengan contoh penggunaan apa tadi Harris Corner Detector secara eh, offline gitu ya. Baik, sekarang ada pertanyaan dulu sampai sini. Nih ya, ini Harris Corner Detection atau Harris Corner Detector ya. Jadi ini dari metodenya sudah ada, kita tinggal pakai, tapi ternyata hasilnya seperti itu. Nah, kemudian karena waktu kita terbatas sampai jam ini. Sekarang jam ya, setengah 12. Kita masih punya waktu
berapa menit? 40, 20, 20, 20, 20 tambah 10, 30 menit, setengah jaman lagi ya. Oke, kita akan masuk ke sini dulu ya. Ini contoh kode program yang eh, real time ya, real time. Jadi, oh ini sebentar. Ini masih, oh ya, ini saya ke copy yang 5 November, mohon maaf ya. Hari ini tanggal 12 November. Tadi ininya yang sini benar. Nah, sini belum sempat saya ganti karena ini eh, lupa saya yang kemarin saya tindih lagi isinya. Baik, ini adalah kode program yang kemudian kita bisa nanti mendeteksi corner dengan Harris Corner Detector, dengan apa lagi satunya tadi, bentar. Harris Corner, iya corner ini ada Harris, ada SIP-nya yang tidak jalan, satu tidak jalan di tempat saya. Oke. Hmm, Harris, kita tadi fokusnya ke Harris ya. Oke. Nanti saat ada lagi yang satunya itu, yang sebut satunya tidak jalan. Baik, yang pertama dulu kita akan melakukan proses inisialisasi ya. Jadi sekali lagi nanti di Emacs Tool seperti ini, kan ya. Saya masuk ke MATLAB dulu ya. Command Windows, kita ketik saja Emacs Tool ya. Emacs Tool. Ini Image Acquisition Tool. Jadi kalau kita di MATLAB kita bisa tahu yang kemudian kita bisa gunakan di laptop kita atau di komputer kita itu adalah kamera apa saja. Misalkan saya dipakai kamera yang terhubung ada beberapa ya. Tapi yang ini tidak berfungsi, EOS Canon punyanya Canon tidak terhubung di sini. Kemudian saya punya integrated sekarang terpakai di webcam ini. Saya pakai Logitech B525 lagi. Kemudian kalau kita coba ya, ukurannya 320 nih misalkan. Kalau saya start review bisa jalan. Oke, ini kedetek ya. Ini di saya nih. Eh, Kalau dilihat dari samping ya. Ini ada background warna hijau, ada tembok warna apa namanya ini krem ya. Ini ada itu skripsi mahasiswa juga di situ, hasil skripsi. Nah ini kalau yang saya gunakan, kalau saya menggunakan yang sekarang tampilnya ini, saya akan menggunakan yang ada di baris 1 di session log. Kawan-kawan bisa lihat di situ. Session log Logitech B525 HD, ukurannya 320-240, maka di baris pertama kita menggunakan variabel video semuanya video input, in video nomor 3 ya, RGB 24 bit, kemudian ini ukuran citranya 320-240. Nanti kalau misalkan saya menggunakan kamera ini, saya harus ganti dengan yang ini ya. Baik, saya stop dulu. Bentar. Kita copy dulu nih ya. Saya pakai yang ini. Nah, kemudian kalau tadi di slide ini saya menggunakan kamera yang integrated webcam. Itu yang nomor 2. Nomor 1 tadi dari si Canon. Kebetulan saya tidak membawa itunya, kameranya. Jadi saya tidak bisa hubungkan. Jadi ya kita yang pakai yang ada aja ya. Saya digigit nyamuk nih sini. Baik, nanti akan kita ganti. Ini kebetulan yang depan ini sudah digunakan oleh Zoom Meetings. Kita tidak bisa pakai, tidak bisa diinterupsi dia. Tidak bisa maksudnya tidak bisa dipotong begitu saja. Karena Zoom Meeting sudah mengambil eh, porsi dari video yang dari integrated kameranya. Kita ganti ya. Kemudian ini ada set video return color space. Ini kita pakai RGB ya. Kita akan kemudian setelah di RGB kita pakai menggunakan perintah untuk mengkonversinya ke citra grayscale. Jadi pengkonversian ke citra grayscale itu juga salah satu kemudian upaya atau pengusaha kita agar komputer itu tidak terbebani dengan proses komputasi yang berat. Baik. Kemudian di sini ada video frame grab intervalnya, ini 5. Artinya nanti dalam setiap 5 frame kita ambil 1 frame untuk diolah. Jadi kalau misalkan itu ada nanti 1 detik ya, misalkan 25 frame, maka kita ambil setiap 5 frame kita ambil 1, setiap 5 frame. Artinya dalam 1 detik kita akan mengambil 5 frame saja.
Nanti kalau misalkan kawan-kawan punya komputer yang atau punya komputer dengan spesifikasinya cukup tinggi bisa diganti ya. Misalkan intervalnya satu, berarti dia satu detik kalau misalkan 25 frame itu berarti dia akan ambil sekitar 23 ya. Satu, tiga, berapa ya kalau dalam dalam satu detik 25 kita jeda satu, berarti kita bisa ambil berapa ya? Yang ganjilnya ya 1, 3, 5, 7, 9, kemudian 11, 13, 17, 13, 15, 17, kemudian 19, 21, 23, 25. Berarti ada 13. Nah, dibagi dua ya. Jadi 13 frame yang kita ambil dalam satu detik. Nah, yang ini kita hanya mengambil 5 frame dalam satu detik. Nah, nanti kalau misalkan kita ambil 13 itu harusnya tampilannya lebih mulus gitu ya, lebih smooth. Tapi kalau misalkan kita ambil 5 ini nanti tapi tergantung nanti ya komputernya sanggup berapa. Nanti kalau misalkan kita setting 10 itu malah lebih patah-patah lagi nih. Artinya gambarnya tidak mulus ya pergantiannya. Baik, ini di coding programming. Jadi penjelasannya sudah saya sertakan di sini. Kawan-kawan nanti bisa baca sendiri ya. Ini untuk kemudian nanti kita tadi mengambil ukurannya tetap saya ambil dulu 320 240 ya. Kalau misalkan nanti kawan-kawan bisa lebih eh, tinggi lagi resolusinya bisa 640 kemudian 480 misalkan ya. Nanti kita kawan-kawan bisa coba di rumah. Nah, nanti tergantung ya. Tadi saya sudah coba ini tapi untuk kemudian mengurangi komputasi di komputer saya biar tidak terlalu berat karena saya Zoom meetingnya jalan, kemudian recordingnya juga jalan nih. Itu yang kemudian nanti akan bisa membuat berat komputernya. Kemudian untuk triggernya nanti akan kita buat manual ya video ini. Ini tadi variabel video kita ya, kita tadi menggunakan kamera. Kalau saya tadi contohkan di program ini yang ada di slide itu kamera yang integrated. Tapi karena sekarang kamera integratednya terpakai, nanti akan kita gunakan yang samping gitu tadi itu ya. Nanti akan kita trigger secara manual, kita start di sini nih. Ada di baris paling bawah, start videonya itu mulai akuisisinya itu yang tadi yang dimaksud triggernya manual. Bukan otomatis dan bukan di set nanti setiap sekian ratus atau 1000 frame kemudian berhenti. Itu juga itu nanti kita lakukan. Tapi sementara akan terus menerus di sini, makanya video trigger repeatnya kita setting di sini infinity, tidak terbatas ya. Kecuali nanti di stop. Tombol stopnya nanti sudah saya modifikasi juga untuk menutup seperti kemarin itu kan kita harus tutup manual Windows-nya. Jadi dia di stop saja proses akuisisinya tapi tidak bisa menutup secara langsung Windows-nya pada saat tombol stop itu ditekan. Ini sudah saya tambahkan nanti. Kemudian kita akan load-nya memori. Jadi kita akan menggunakan RAM ini ya untuk kemudian dia bisa juga nanti VGA-nya. Seperti kemarin kan minggu lalu itu sudah saya perlihatkan. Kalau sedang real time mengolah videonya, kemudian nanti berapa resource yang terpakai, RAM-nya berapa, kemudian disknya terpakai berapa persen, CPU-nya terpakai berapa persen. Kalau misalkan ada GPU-nya, entah itu Intel Iris Xe atau Intel Arc gitu ya, yang baru sekarang atau saya punya misalkan Nvidia apa namanya MX320 atau 350 yang ini ya ini itu kemudian juga terpakai di situ nantinya. Kan kita bisa lihat kalau misalkan integrated grafiknya cukup oleh komputer dianggap cukup maka dia tidak akan menggunakan VGA dedicatednya ya seperti itu. Baik kita lanjut ini penjelasannya juga sudah di sini. Jadi, baik kita lihat lagi ini ada proses membentuk jendela atau GUI. Sebenarnya ada pelajaran untuk membentuk GUI sendiri ya tapi ini saya beberapa atau sampai pertemuan sekarang itu saya menggunakan yang ini aja langsung. Ada variabel hpic-nya ini. Kemudian kita beri perintah ini figur ini aja langsung. Kemudian nama figurnya adalah real time picture and face detection di sini. Ini saya sebenarnya kan pelajarannya adalah ekstraksi fitur. Tapi saya sisipkan di sini ada face detection langsung di sini ya. Kita nanti akan menggunakan Viola Jones di situ. Jadi yang sudah ada di dalam MATLAB untuk deteksi wajah. Jadi nanti kemudian kalau misalkan kita manfaatkan itu untuk melakukan pelatihan deteksi wajah dari kawan-kawan kita yang ada di kelas ini misalkan gitu ya. Akan kita simpan wajahnya, kemudian kita lakukan ekstraksi, kita simpan, kemudian nanti akan kita coba suruh kenali dan cocokkan dengan yang ada.
di pertemuan berikutnya itu akan ada proses pengenalan objek gitu ya, atau deteksi objek. Eh, Bisa jadi tanpa tanpa AI dulu. Kita lihat coding programnya kalau tanpa AI seperti apa, kemudian kalau harus pakai AI, misalkan GST atau neural network itu seperti apa. Karena nanti di pertemuan berikutnya lagi ada nanti proses pengenalan itu tapi menggunakan GST ataupun AI ataupun neural network ya. Ininya algoritmanya. Tapi kalau misalkan minggu depan bisa jadi itu yang tanpa, kita lakukan proses pencocokan dulu, komputasi pencocokan dengan hasil ekstraksi fitur wajah tadi, misalkan kita pakai Viola Jones tadi. Ya. Nah, ini adalah proses untuk membentuk membentuk di sini bahasanya figur ya, tapi kalau bahasa kita umumnya adalah interface ataupun GUI-nya. Nah, kalau di MATLAB namanya figur. Jadi tidak bisa kita ganti-ganti figur, bukan ganti figura gitu ya. Pokoknya nyebutnya figur, sosok figur si A, figur si B, figur presiden, figur menteri gitu ya. Nah, kalau ini enggak. Ini figur ini adalah maksudnya adalah sebuah GUI tadi. Sini saya graphical user interface atau jendela grafik. Nah, kita lihat ya. Berikutnya adalah proses yang sini saya seperti minggu lalu juga ada tombol stopnya, ada stop loop. Jadi nanti pada saat dijalankan dia akan terus menerus melakukan pengulangan atau looping di proses untuk mendeteksi sudut dan atau tadi mendeteksi wajah ya di aplikasi ini. Kemudian stop looping sementara kita pause kan dulu. Statusnya ini hanya ada dua ya, false atau true. Kalau sudah true nanti akan berhenti dia proses mengakuisisi, kemudian proses melakukan deteksi sudut dan seterusnya deteksi wajah juga. Kemudian ini tombol stopnya ya, kita pakai UI control di sini. Ada perintah ini standarnya dari MATLAB ya, saya tidak mengada-ngada ini. Saya pakai saja. Ini mohon maaf, ini keterangannya nih mengatur tombolnya harusnya saya turunkan. Tapi saya tidak sempat menurunkan ini. Lupa saya, harusnya untuk itu komentar ya, ada persennya dan ini nyambung sampai ke bawah. Karena saya copy paste coding MATLAB-nya, dia kemudian tidak berwarna-warni, harusnya dia berwarna-warni di sini. Kalau saya copy paste di Microsoft Word, dia akan berwarna, ada hitam, ada hijau, ada ungu gitu ya. Ada warna yang lain juga, coklat misalkan. Tapi kalau di sini dia hitam semua. Nah, karena ini positionnya ini ada posisi tombolnya ini ada di paling bawah ya. Di bawah. Ini di posisi X20, Y20 di bawah. Kemudian ini ukurannya kalau tidak salah 60 piksel kali 25 piksel. Jadi panjangnya, lebarnya ya, lebarnya 60 piksel, kemudian tingginya 25 piksel. Nah ini. Kemudian berikutnya lagi, jadi penjelasan dari yang tadi sebelumnya ya. Nah ini nih, yang kemudian kita gunakan ada face detector di sini, yaitu parabelnya face detector. Kemudian ada perintah vision cascade object detector. Ini ada dia menggunakan si Viola Jones untuk sebagai algoritma dalam mendeteksi wajahnya. Kemudian di sini kita menggunakan tadi ya loop, bukan, toolbox yang ada di situ. Kemudian di sini ada loop dari program utamanya di sini, while is handle artinya selama figur, selama GUI-nya masih ada, dan tombol stop-nya tidak sama dengan true tadi ya, tidak true ini. Ini dua syarat yang harus dipenuhi ya. Ini tidak ditutup Windows-nya ataupun GUI-nya ataupun figurnya tadi, kemudian dan juga ini tidak sama dengan true tadi. Ya, dia pakai ini nih, tidak sama dengan stop loop-nya, tidak sama dengan true ya. Kemudian kita ambil, ini bahasanya tangkap karena di bahasa Indonesia kan harusnya akuisisi ya atau capture frame, kemudian tadi dengan manual trigger dan baru kita trigger videonya, baru kita ambil ya. Kemudian kita simpan di dalam variable image ini img sama dengan get data video 1. Baru setelah ini kita ambil satu frame tadi ya. Kita ambilnya di satu frame saja dari 5 frame tadi kan ada dia, setelah diambil satu frame, kemudian dalam 5 frame berikutnya diambil lagi satu frame, 5 frame berikutnya diambil lagi satu frame. Baik, kita lanjut lagi di langkah berikutnya. Nah ini. Nah kemudian kalau tadi sudah ketemu atau mengambil citra dan itu tidak kosong ya citranya, ada kemungkinan ya citranya kosong ya, mungkin tidak ada gambarnya, tidak ada orangnya, itu kan tidak kosong, itu bisa jadi warnanya hitam semua atau putih semua, nah itu artinya kosong ya.
Kalau misalkan tidak kosong, maka kita akan melakukan proses konversi di sini. RGB to gray dari variable image tadi, kemudian kita simpan dengan namanya gray underscore image img. Kemudian setelah dikonversi, kita hasil konversinya berupa citra abu-abu tadi kita tampilkan di layar atau di GUI, di layarnya, di GUI-nya tadi ya. Kita beri nama gambar asli atau citra asli di situ. Kemudian kita akan lakukan proses corner detection seperti tadi. Kalau tadi kan kita melakukannya di citra materai, di citra daun mangga, dan citra foto saya tadi. Nah, sekarang kita lakukan secara real time, nanti yang ada ditangkap oleh si kamera ini, itu yang kemudian dilakukan proses deteksi corner dengan menggunakan metode atau algoritma Harris ini. Nah, kemudian hasilnya itu akan diplot atau ditampilkan di layar ya, atau di GUI-nya. Di posisi ini 2, 2, 2. Ini tadi kan 2 baris, 2 kolom, dan di posisi nomor 2. Posisi nomor 2 itu kalau kita lihat di layar ya, atau nanti di hasil tampilannya itu adalah di pojok kanan atas. Baik, sampai situ dulu. Nah, ada hold on, ada hold off, itu bahasanya kalau di bahasa di program yang lain bisa jadi pause ya, pause on, pause off. Jadi pada saat dia menandai itu fotonya itu kayak di stop dulu. Itu di MATLAB perintahnya hold on. Kemudian kita beri lagi setelah ditandai, nanti di 50 titik 50 titik ya, 50 sudut yang oleh si Harris ya, nih kita tidak bisa tahu persis dia bagaimana caranya, tapi kan algoritmanya tadi sudah kita dapatkan. Sebenarnya ada, sekali lagi, ada rumus matematisnya. Kalau misalkan kita mau membuat secara manual rumus matematis di algoritma Harris Corner Detector ini, kita bisa tumpahkan atau buat dalam bentuk kode program di MATLAB. Nah, nanti kalau misalkan ada waktu, kawan-kawan bisa uji coba sendiri ya. Nah, kemudian setelah di hold on atau di pause, kemudian di plot atau ditandai tadi ya, dengan maksimal sini 50, nanti bisa kawan-kawan ganti. Kan ada 30 saja atau berapa saja yang kemudian di tandai titik atau diberi tanda kali atau plus tadi itu ya. Baru kemudian di off, pause-nya tadi di off kan. Kembali gambarnya akan bergerak. Nah, ini kemudian dengan citra yang sama tadi grayscale image tadi, kemudian diaplikasikan dengan deteksi corner yang menggunakan algoritma FAST ini. Kemudian sama tadi seperti tadi kita pause, kemudian baru kita beri titik, nanti akan kelihatan di situ ya perbedaannya algoritma FAST dengan algoritma si Harris tadi. Itu perbedaan cara dia kemudian menentukan atau memberi titik-titik di sudut-sudut tertentu itu akan berbeda. Nanti kawan-kawan bisa lihat secara real time. Kalau di sini mungkin tidak kelihatan ya. Maksudnya kita tidak tahu kalau tidak melihat hasil uji coba atau hasil eksperimennya. Kawan-kawan nanti akan mencoba sendiri di rumah. Dan itu yang saya minta untuk dilaporkan nantinya ya. Nah, ini tadi ya kita sudah pakai Harris dan juga pakai FAST. Yang tadi satu tidak bisa jalan di tempat saya, jadi saya tidak tampilkan. Kemudian untuk deteksi wajah kita sekali lagi menggunakan Viola Jones di sini. Kemudian akan kita beri box ya, bounding box namanya ini. Nah, ini jadi dari face detector tadi itu kita akan lakukan proses mengotaki ya, bahasanya dikotaki. Nah, jadi kalau saya nanti agak jauh seperti ini, menjauh, nanti kotaknya lebih kecil. Kalau saya mendekatkan kotaknya akan lebih besar. Nanti akan kita lihat ya. Kemudian di situ kita akan tampilkan hasil dari bounding box yang kita sudah tadi lakukan. Jadi ini otomatis ya, dari dari MATLAB-nya kita sudah pakai saja. Saya pakai saja ini ada citra yang sudah hasil deteksi wajah tadi, kita sudah menggunakan Viola Jones tadi. Kemudian dari hasilnya itu kemudian kita beri kotak, kotak bounding box-nya. Nah, kemudian untuk lebih detail lagi nanti kotaknya itu diberi diberi warna ya, warnanya apa. Nah, jadi deteksi kita beri warna di sini, edge color-nya dari bounding box tadi itu ya. Bounding box-nya kita beri warna G, ini kalau tidak salah green. Ya, nanti akan ada berwarna kotak berwarna hijau yang mengikuti dari si wajah yang kita wajah yang terdeteksi ya. Nanti saya juga mungkin minta dulu kan sempat saya minta tolong ya dari handphonenya itu, face detection atau face detector di handphonenya dicoba dengan foto, bisa tidak? Ternyata kan kemarin ada yang nyoba tidak bisa Pak. Kan nanti ini juga kawan-kawan bisa uji coba di program itu, di aplikasi yang nanti dijalankan ini. Kira-kira
Kalau foto bisa tidak kemudian dideteksi itu dengan ini ya. Mana tadi? Nah, ini. Saya geser dulu. Baik, sambil jalan ada kalau ada yang ditanyakan silakan ini ya. Nah, di sini sudah ada saya juga terapkan di sini. Eh, jadi nanti akan ada cropping ya, bagian wajahnya saja untuk kemudian nanti ditampilkan lagi dalam bentuk citra hitam putih di situ ya. Dengan cara ini ada proses melakukan filtering di sini nantinya, sehingga nanti eh, di dalam foto ada foto apa istilahnya ya, picture in picture ya. Jadi kalau tadi kan kita sudah menampilkan ini, mohon maaf, saya ulang ke belakangnya. Nah ini. Jadi ada kita tampilkan gambar asli yang sudah tadi diberi bounding box, tapi bounding boxnya belum berwarna. Kemudian kita beri warna di sini, warnanya hijau. Kemudian setelah bounding boxnya muncul, kita kemudian melakukan proses filtering lagi dan melakukan cropping di situ ya. Nah ini kita dari bounding box tadi atau dari citra yang tadi sudah kita deteksi dan kita beri kotak, kemudian cropping di situ. Makanya di sini kawan-kawan bisa lihat dari gray image dan berdasarkan bounding boxnya ini ya. Nah, ini sini yang parameternya ya. Dari gray image atau citra abu-abu, kemudian koma ini dari yang bounding box tadi sudah kita apa namanya kotaki, kemudian kita lakukan cropping di seukuran itu. Nah, ini ada perintah image cropnya, kemudian kita simpan di page region dan itu nanti akan kita tempatkan ya nanti di posisi citra deteksi wajahnya untuk kemudian kita uh, tumpukan di situ. Kemudian kita lakukan proses filtering di sini. Ini baru satu aja ya. Itu kita sudah banyak filtering yang kita apa namanya, yang kita pelajari dulu. Nah ini kawan-kawan nanti bisa lihat. Ini kita menggunakan kernel ukurannya 5x5 pixel dengan standar deviasi 2 di situ. Ini kawan-kawan bisa lihat ini standar deviasinya 2. Kemudian ini ada variabel H yang untuk menyimpannya ini. Ini namanya filter spesial dengan metode ataupun algoritma Gaussian. Tadi kernelnya tadi ukurannya 5x5 pixel dan standar deviasinya 2. Nah, kemudian hasil ininya kita lakukan di apa namanya disimpan lagi dalam variabel paste filter ini yang sudah terfilter. Kemudian kita akan tampilkan nantinya. Kemudian, nah ini ada deteksi kontur juga di sini diterapkan, tapi yang deteksi kontur yang deteksi tepi di sini ya. Nah, ada proses segmentasi manual juga seperti kemarin ya, ada Otsu di sini. Nanti kita akan lihat. Tapi ini tidak ditampilkan semuanya ya nanti ya. Nanti hasil akhir dari proses yang kita lakukan ini, kemudian baru yang itu yang ditampilkan. Nah ini tampilkannya ya. Segmented itu yang sini nantinya. Nah ini yang ditampilkan ya. Jadi dari harus proses cropping, mungkin deteksi tepinya tidak terlalu terlihat, tapi yang muncul adalah hasil segmentasi manual ini yang kemudian akan ditampilkan. Jadi dia tertumpuk-tumpuk di situ. Sebenarnya deteksinya ini kalau mau ditampilkan nanti bisa saja ya. Saya tidak menugaskan itu, nanti yang saya tugas hanya untuk mengamati saja dari kode program ini. Kalau nanti kawan-kawan bisa lebih kreatif, itu ditampilkan semua ininya. Karena ini komputer saya tidak bisa jadi akan berat mengkomputasi atau menampilkan semua hasil komputasinya ini ya. Jadi yang ditampilkan di sini nanti di akhirnya adalah segmented yang hasil segmentasi saja. Hasil segmentasi yang sudah tadi hasil proses cropping dari citra wajah yang dideteksi dengan menggunakan Viola Jones algorithm tadi ya. Nah, baik di sini detection and segmentation-nya nanti di situ kita bisa lihat hasilnya. Baru tadi hold on-nya kapan nih? Hold on-nya mana dia hold on? Oh, di sini hold on-nya. Mohon maaf ke apa namanya? Nyantol di sini. Karena tiba-tiba di sini ada hold up, mohon maaf. Nah, ini ya, hold. Nah, baik, habis itu dia akan coba perbarui. Jadi setelah tadi satu frame diolah, kemudian sampai proses deteksi wajahnya, kemudian baru dia ulang lagi dan seterusnya ya. Sampai kemudian nanti kita menekan ini tombol stop. Kalau tombol stopnya ditekan, kita akan memproses video akuisisinya di stop, kemudian nanti yang ada di memori kita stop juga, video yang tadi di variabel
video itu dihapus, kemudian clear video ini di memori juga dihapus, di RAM misalkan ya. Kemudian close all ini adalah menutup semua GUI yang tadi ada kalau sebelumnya kan itu tidak tertutup. Oke, kita akan lihat ini di program MATLAB-nya ya. Kurang lebih tadi itu di sistem. Nih, oke, saya simpan dulu nih. Bahasa kelas 37, ini kelas 36. Kelas 37. Tapi tadi saya kita lihat ke Emacs itu lagi ya. Ini karena dia terpakai, jadi kita pakai yang ini. Yang 3 tadi ya. Oke, ini saya copy yang sini. Di kawan-kawan nanti bisa lihat. Saya ganti bagian ininya ya. Ini kan ada perintah sesuaikan dengan apa yang ada di tempat kita. Ini saya jadikan komentar. Saya pakai kamera yang nomor 3. Nomor 3 kebetulan yang dari Logitech ya, B524 kalau tidak salah ingat. Baik, kita coba dulu. Nah, ini ya. Ini kebetulan karena kita perbesar saja ya tampilannya agar biar bisa lihat. Nah, saya tutup ini. Nah, ini ya. Yang pertama itu gambar asli, itu citra aslinya. Kemudian Harris Corner Detector ternyata di situ karena ada banyak objek selain saya ya. Kan bisa perhatikan di situ itu ada rumah-rumahan ya. Ada miniatur rumah di situ kedetek semua ada sudut-sudutnya. Dan kawan-kawan nanti di rumah coba bandingkan karena itu jadi tugas ya. Bandingkan corner detektornya tadi dari algoritma Fast dengan algoritmanya Harris. Itu kalau Harris ini kan sama-sama dia semuanya 50 ya. Nah, mungkin kalau yang di Harris kedetek sudutnya di Fast corner detectionnya itu tidak kedetek. Nah, nanti kawan-kawan bisa amati, mungkin di screenshot nanti kan kemudian dibandingkan hasilnya. Kemudian di pojok kanan bawah gambar terakhir itu hasilnya ada deteksi wajah saya. Ini kalau saya geser-geser kan dia akan ikut. Nah, itu hasil hasil segmentasinya itu tadi yang ada di atas. Dan sebenarnya ada proses deteksi tepi dan lain-lain juga tadi ya. Tapi ternyata tadi yang kita tampilkan sementara ini baru satu itu aja. Ini kalau wajah saya menjauh kecil itu kan hasil hasil croppingnya juga kecil. Kawan-kawan bisa lihat di situ ya. Hasil croppingnya juga mengecil. Kalau saya mendekat ke kamera, dia juga hasilnya tambah besar. Nah, kalau tambah dekat malah tidak muncul nanti. Nah, ini segini dia baru kedeteksi tepinya. Kalau misalkan sebentar kita tukar dulu ya. Ini saya stop dulu. Kita tukar kameranya ya. Kamera zoomnya saya matikan dulu sebentar. Ini kita reset dulu ya. Nah, ini reset dulu. Jadi saya reset, kemudian ke Zoom meetingnya. Saya ganti kameranya ini. Saya tutup sebentar, kameranya saya pindah ke Logitech. Kemudian saya depan. Nah, ini ya. Untuk kawan-kawan bisa lihat bedanya ya. Sekarang kita ke MATLAB lagi. Ini saya simpan dulu, saya pas, biar kawan-kawan bisa tahu bedanya nanti ada dua. Nah, kemudian yang saya pakai kembali ke kamera yang di depan. Kamera di depan, kemudian ini saya jadikan komentar yang bawahnya baris 3 ya. Nah, saya pakai kamera integrated sekarang. Kita lihat bedanya, kawan-kawan bisa bedanya. Nah, iya bisa lihat bedanya antara kamera apa tadi kamera samping ya dengan kamera depan ini. Nah, itu dia. Saya kemudian kalau saya pegang gelas, nah, itu ya. Ada sudut-sudut dari gelas juga yang kedeteksi di situ. Tapi gelas tidak termasuk dalam kategori wajah, makanya gelas tidak diberi kotak atau bounding box. Jadi bounding boxnya warnanya hijau ya. Kalau kita ganti jadi B akan berubah jadi biru tidak ya? Bismillah. Sebentar ya sudah ajan, tapi sebentar. Kita penasaran dia tidak penasaran kita ganti ini. Mana?
Ada ajan di tempat saya. Kita ganti tadi mana warna biru tadi. Allah mau. Mana ya? Nah, sudah masuk sini ya. Kamu sudah. Baik, nanti dicoba sendiri ya di rumah ya. Dari apa yang saya ini kan, apa namanya, saya sampaikan ini. Saya akan sambil mendengarkan ajan, saya rekam dulu ini. Eh, Nanti saya presentasikan secara manual ya, untuk menghormati dan menghargai yang sudah hadir. Nah, Allah. Bismillah. Allah. Allah. Nah, saya menyimpan presensinya. Baik, ini di halaman, saya kita share screen dulu. Nah, ini ya. Ini saya screenshotkan juga yang ini. Kawan-kawan nanti tolong ini dikerjakan. Jadi programnya saya akan berikan, kemudian nanti dicoba di rumah. Eh, Berkelompok ya, minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Kemudian nanti dicoba dilaporkan. Dibuat screenshotnya, misalkan ini namanya siapa, kemudian anggotanya, NIM-nya, kemudian itu diketik di kertas A4. Pastinya sudah saya berikan di situ. Tidak, jumlah halamannya tidak dibatasi, mau banyak mau lengkap nanti silakan. Misalkan sudah diuji coba Pak 5 kali, kemudian di screenshot hasilnya seperti ini dengan orang per orang, 1 orang dengan 2 orang atau dengan 3 orang langsung muncul di apa di kameranya. Kemudian nanti hasilnya seperti apa, apakah wajahnya kedeteksi, karena saya tidak ada orang selain saya di sini ya. Kemudian ini saya tidak bisa mencontohkan. Kalau 2 orang nanti kedeteksi wajahnya dua apa tidak seperti itu. Kemudian kalau 2 orang nanti corner yang dideteksi seperti apa. Kawan-kawan nanti bisa bisa uji coba ya. Baik, saya kira itu dulu. Silahkan nanti dikerjakan secara berkelompok karena sudah waktunya zuhur. Jadi kita akan sholat zuhur dan waktunya memang sudah habis ya. Stop share dulu, benar ya. Jam, oke benar. Kalau tidak ada pertanyaan,
Nanti tolong, kalau ada pertanyaan nanti tolong bisa disampaikan lewat ini ya, eh, lewat WA ataupun lewat email. Baik, sekarang saya pindah kamera dulu. Nah, baik, sekira itu dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau cara penyampaiannya kurang baik ataupun ada hal yang tidak berkenan ataupun apa yang saya sampaikan mungkin ada yang salah, tolong dikoreksi nantinya dan mohon dimaafkan. Demikian tugasnya dalam 1 minggu ini, tolong dikumpulkan yang belum menginstalasi MATLAB, tolong diinstalasi MATLAB-nya, diuji coba. Apa yang sudah saya berikan juga sebelum-sebelumnya tolong dicoba. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.